tentang peranan kimia dalam menyelesaikan masalah global. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Ubadillah. Nama saya Aurelia Reza Zahira. Nama saya Kansarul Hakim. Nama saya Ramdhani Adam Lepta. Nama saya Gamil. Di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu bahan bakar minyak. Ilmu kimia juga berperan dalam menyelesaikan masalah global, yaitu masalah yang dihadapi oleh seluruh manusia di dunia, seperti krisis energi. Selama ini kita menggunakan bahan bakar minyak berupa bensin solar dan gas yang diperoleh dari hasil penyulingan bertingkat minyak bumi dan gas alam. Hingga saat ini, bahan bakar minyak merupakan sumber energi utama dalam menggerakkan roda ekonomi dunia. Bahan bakar ini disebut bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbarui karena terbentuk dari pelapukan sisa organisme, baik tumbuhan maupun hewan, yang terkubur jutaan tahun lalu. Bahan bakar fosil lama-kelamaan akan habis dan manusia harus dapat mencari bahan bakar alternatif sebagai sumber energi alternatif untuk mengatasi krisis energi. Ilmu kimia sangat berperan dalam mencari bahan bakar alternatif, yaitu bahan bakar yang dapat mengganti bahan bakar minyak yang berasal dari fosil. Bahan bakar alternatif dapat dibuat dari bahan bakar yang sumber-sumber dari tanaman atau limbah yang disebut biofuel, atau bahan bakar hayati, yaitu bahan bakar ramah lingkungan dan terbarukan. Biofuel terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, bioetanol sebagai pengganti bensin. Yang kedua, biodiesel sebagai pengganti solar. Yang ketiga, biogas sebagai pengganti gas yang digunakan di rumah tangga. Bioetanol sebagai pengganti bensin. Bioetanol merupakan cairan biokimia yang diperoleh dari hasil fermentasi gula dari sumber karbohidrat dengan menggunakan bantuan mikroorganisme. Biodiesel pengganti solar. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkil ester dari rantai panjang asam lemak, terbuat dari sumber terbaharui seperti minyak, sayur, atau lemak hewan dan digunakan sebagai alternatif bahan bakar dari mesin diesel. Bahan baku biodiesel. Biodiesel berasal dari bahan baku minyak sawit mentah yang artinya crude palm oil, minyak jarak, minyak nyamplung, minyak kelapa, minyak ikan, hingga palm fatty acid distilat. Biogas sebagai pengganti gas di rumah tangga. Apa itu biogas? Biogas adalah bahan bakar yang bersifat mudah terbakar dan dihasilkan dalam proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, bakteri yang hidup dalam kondisi kedap udara. Pemeliharaan ternak menghasilkan limbah berupa kotoran ternak yang dapat mencemarkan lingkungan dan membahayakan kesehatan. Ilmu kimia dapat mengatasi hal ini dengan mengolah kotoran ternak menjadi bahan bakar alternatif melalui teknologi. Manfaat biogas. Manfaat teknologi biogas adalah biogas dapat mengganti LPG yang selama ini digunakan masyarakat untuk memasak di rumah tangga. Hasil sampingan biogas dapat digunakan menjadi pupuk organik baik bentuk cair maupun padat. Dan segi sosial teknologi biogas mendidik masyarakat bahwa kotoran lemak ternak selama ini dianggap sebagai limbah. Ternyata dapat memberikan manfaat dari segi ekonomi dan lingkungan. Hasil samping dari teknologi biogas yang diolah menjadi pupuk organik, padat dan cair dapat meningkatkan unsur hara tanah dan menghemat biaya. Cara pembuatan biogas. Prinsip pembuatan biogas adalah dekomposisi bahan organik secara anaerobik atau tertutup dari udara bebas untuk menghasilkan gas yang sebagian besar adalah gas metana yang memiliki sifat mudah terbakar, dan karbon dioksida gas tersebutlah yang disebut sebagai biogas. Proses dekomposisi anaerobik dibantu oleh sejumlah mikroorganisme, terutama bakteri metana. Suhu yang baik untuk proses fermentasi adalah sekitar 30–55 Celcius, di mana pada suhu tersebut mikroorganisme mampu merombak bahan-bahan organik secara optimal. Hasil perombakan bahan organik oleh bakteri gas adalah metana. Komposisi biogas yaitu kotoran sapi dan campuran kotoran ternak dengan sisa pertanian. Jenis gas yang dihasilkan dari proses fermentasi
yaitu biogas, campuran kotoran dan dengan sisa pertanian yang mengandung metana, CH4, karbon dioksida, CO2, nitrogen atau N2, karbon monoksida atau CO, dan oksigen O2, propena C3H3, hidrogen sulfida H2S, dan sedikit nilai kalor KKAL atau M3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.